Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Tabi pun. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Arsmayani, asal sekolah SMA Negeri 3 Kota Bumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang problem solving dan juga analisis SWOT. Teman-teman, setiap manusia pasti memiliki masalah dalam hidupnya. Ada yang menghadapi masalah dan juga menyelesaikannya, ada yang tidak mau menyelesaikannya dan malah lari dari kenyataan. Oleh karena itu, saya ingin menjelaskan tentang problem solving atau penyelesaian masalah. Sebelumnya, teman-teman tahu apa itu problem solving atau penyelesaian masalah? Ya, betul sekali. Problem solving atau penyelesaian masalah adalah proses mental suatu individu untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Tujuan problem solving tentu saja untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini saya memiliki metode untuk menyelesaikan masalah dengan metode ideal. Nah, kalian tahu apa itu ideal? Ideal itu adalah singkatan dari I, identifikasi, D, definisi, E, explore, A, action, dan juga L, look back. Nah, di sini saya akan memberikan contoh menggunakan metode ideal ya, teman-teman. Baiklah, teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh sederhana saja yang terjadi pada kehidupan sehari-hari, yaitu adalah sulit bangun pagi. Baiklah, kita gunakan metode ideal. I, identifikasi. Identifikasi adalah mengetahui masalah apa yang terjadi, yaitu sulit bangun pagi. Nah, yang kedua adalah definisi. Definisi ini adalah menceritakan kenapa dia tidak bisa bangun pagi. Misalnya nih, ketika dia bangun tidur, dia masih mengantuk. Terus tuh ketika dia dibangunkan tidur, dia kaget. Dan juga dia merasa kelelahan dan kurang waktu tidurnya. Selanjutnya adalah explore. Explore adalah menceritakan atau menjelaskan kenapa dia bisa bangun kesiangan dan juga tidak bisa bangun pagi, serta mencari solusi atas permasalahannya ini. Nah, misalnya ya teman-teman, kita cari penyebab kenapa dia nggak bisa bangun pagi. Nah, penyebabnya itu karena dia tidur larut malam jam 12, jam 1, jam 2. Terus itu dia mungkin kelelahan karena banyak pekerjaan, baik pekerjaan rumah ataupun pekerjaan sekolahnya. Dia bermain game ketika malam hari, atau dia memiliki banyak pikiran. Lalu solusi yang kita gunakan adalah yang pertama, menghidupkan alarm. Yang kedua, tidur tepat waktu. Dan yang ketiga adalah membuat jadwal pekerjaan. Kemudian adalah aksi. Aksi ini adalah menerapkan solusi yang telah kita buat tadi. Misalnya memasang alarm. Nah, kita pasang alarm sesuai waktu yang kita tentukan. Selanjutnya adalah membuat jadwal kegiatan kita agar tidak keteteran dan selesai pada waktunya. Dan juga yang terakhir, menentukan jam tidur kita. Misalnya kita tentukan jam 8. Nah, kita tidur juga jam 8. Nah, yang terakhir adalah look back ataupun uji solusi dan aksi yang telah kita lakukan. Nah, apakah berhasil ataupun tidak? Nah, yang di sini pertama memasang alarm, ternyata efektif membuat kita bangun tepat waktu. Yang kedua adalah menentukan jam tidur. Nah, menentukan jam tidur ini kurang efektif karena ngantuk itu nggak bisa dipaksa. Dan yang ketiga adalah membuat jadwal kegiatan. Rupanya ini efektif, jadi kegiatan kita teratur dan juga selesai pada waktunya. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu analisis SWOT. Nah, teman-teman tahu nggak analisis SWOT itu apa? Nah, analisis SWOT ini adalah metode untuk mengetahui peluang, ancaman, kekuatan, dan juga kelemahan kita. SWOT ini adalah singkatan dari SWOT, strength atau kekuatan, weaknesses adalah kelemahan, opportunity adalah peluang, dan juga threats adalah ancaman. Nah, teman-teman, aku punya contoh nih. Misalnya kita itu pengen masuk universitas yang kita inginkan. Nah, karena kita masuk universitas yang kita inginkan, kita memikirkan dulu peluang, kekuatan, kelemahan, ancaman kita. Misalnya kita punya kekuatan, yaitu kita berprestasi, pintar, rajin, suka menolong, dan juga suka tantangan. Nih, terus itu kita punya kelemahan, yaitu belum mendapat izin dari orang tua karena kita kuliah di luar Lampung atau luar daerah kita. Terus itu misalnya biaya yang mahal. Selanjutnya opportunity atau peluang. Nah, peluang ini ketika kakak kelas kita lulus jalur SNPTN di universitas yang kita minati. Nah, kita juga memiliki kesempatan atau peluang masuk universitas itu juga, teman-teman. Selanjutnya adalah ancaman. Ancaman ini tentu saja seperti banyaknya pesaing untuk masuk universitas itu juga, serta kita masuk atau tidaknya di universitas tersebut. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai problem solving dan juga analisis SWOT. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.